Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di hari ini kita akan membahas materi mengenai integrasi sosial. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Pertama-tama, kamu perlu tahu definisi dari integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan situasi di mana kelompok-kelompok minoritas tergabung ke dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Integrasi sosial ditandai dengan meleburnya nilai, norma, dan budaya di mana hal tersebut membuat individu terhubung dengan kelompok dan komunitas yang lebih besar tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing individu. Lalu, syarat integrasi yang pertama adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Lalu kita bahas bentuk-bentuk integrasi. Integrasi yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi ini terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat yang disatukan dengan norma gotong royong yang berlaku dalam masyarakat. Lalu ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya persatuan guru karena mereka memiliki fungsi sebagai pendidik bangsa. Lalu ada integrasi koersif, merupakan integrasi yang terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa sehingga dapat mempersatukan masyarakat. Contohnya, mahasiswa yang idealis bersatu di bawah pimpinan ketua badan eksekutif mahasiswa yang tegas. Jadi intinya, integrasi koersif ini adalah integrasi yang terjadi karena misalnya ada paksaan. Lalu kita bahas soal nomor 1. Sistem gotong royong yang dilakukan bergantian dalam membangun rumah desa menunjukkan terjadinya suatu integrasi sosial yang bersifat apa. Di sini ada normatif, koersif, fungsional, akomodatif, dan koordinatif. Jadi pilihannya adalah yang paling betul adalah antara A, B, atau C, karena D dan E tidak ada di pilihan. Yang ditanya di sini adalah dilakukan secara bergantian, berarti ini karena kesadaran. Kalau karena kesadaran, berarti jawabannya adalah yang B, yaitu berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang B, normatif. Lalu soal selanjutnya, soal nomor 2. Berbaurnya beberapa kelompok masyarakat dari beragam suku di sebuah kompleks perumahan merupakan salah satu konsekuensi dalam kehidupan masyarakat multikultural. Beberapa dari mereka mampu berinteraksi dengan baik, akan tetapi banyak pula yang cenderung acuh tak acuh terhadap kelompok yang berbeda. Bahkan terkadang sering membicarakan dan mengkritik kebiasaan dari kelompok lain. Dari ilustrasi tersebut, perilaku yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan harmoni sosial adalah yang A, pemaksaan unsur budaya, di sini jelas salah. Yang B, menghargai perbedaan dan membangun sikap toleran antar warga, ini jawaban yang betul. Yang C, hanya berinteraksi dengan kelompoknya saja, ini sudah pasti salah. Yang D, menerapkan budaya dari kelompok mayoritas untuk menghindari konflik, di sini juga salah karena memaksakan budaya kelompok mayoritas. Yang E, saling berkompetisi dengan kelompok lain agar menjadi yang terbaik, di sini juga salah karena pada kedudukannya tidak ada kebudayaan yang lebih baik. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B, menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap toleran antar warga. Selanjutnya, soal nomor 3. Bentuk kehidupan masyarakat yang harmonis dapat tercipta kembali setelah terjadinya konflik sosial melalui serangkaian proses akomodasi. Hal tersebut berarti bahwa di sini dibilang kehidupan masyarakat yang harmonis tercipta kalau setelah adanya konflik berakhir dengan proses akomodasi. Kalau yang A, integrasi akan selalu menjadi akhir dari setiap konflik sosial. Belum tentu jika konfliknya tidak ditangani, tidak mungkin terjadi yang namanya integrasi. Yang B, akomodasi merupakan proses akhir dari sebuah konflik sosial. Ini bisa jadi jawabannya betul. Kalau yang C, konflik hanya akan berakhir integrasi jika terjadi akomodasi sosial. Ini juga bisa jadi betul. Yang D, akomodasi merupakan bagian awal dari terjadinya konflik sosial. Akomodasi bukan bagian awal dari konflik karena akomodasi merupakan usaha untuk meredakan terjadinya konflik. Yang E, akomodasi seringkali tidak berujung pada integrasi sosial. Ini juga jawaban yang tidak tepat karena ending dari konflik sosial biasanya adalah integrasi. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah yang C, konflik hanya akan berakhir integrasi jika terjadi akomodasi sosial, yaitu adanya usaha untuk meredakan
pertentangan atau konflik tadi. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya yang C ya. Soal nomor 4, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial ditunjukkan oleh nomor 1, struktur masyarakat yang heterogen. Ini adalah salah karena seharusnya adalah struktur masyarakat yang homogen. Jadi semakin setipe masyarakat, maka integrasi sosial akan berjalan semakin cepat. Lalu 2, komunikasi yang intens dan efektif ini mengakibatkan mudahnya terjadinya proses integrasi karena komunikasinya berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, nomor 4, jumlah kelompok yang sedikit memudahkan terjadinya proses integrasi karena proses untuk terjadinya integrasi lebih mudah dengan orang yang lebih sedikit. Lalu yang 5, mobilitas geografis yang tinggi di sini kurang tepat karena mobilitas geografis yang tinggi mengakibatkan sulitnya terjadinya integrasi karena mobilitas geografis yang tinggi mengakibatkan penduduk itu cepat berganti. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya yang C. Lalu selanjutnya soal nomor 5. Kebutuhan masyarakat akan tercipta apabila tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Tindakan berikut yang mencerminkan terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat adalah yang A, kerukunan yang tercipta pada kelompok masyarakat suku tertentu di sebuah perusahaan. B, kerjasama kelompok mahasiswa dari beragam daerah dalam menciptakan suatu karya ilmiah. C, konflik antar siswa menengah atas yang berakhir pada pemberian hukuman skors. C, upaya menghargai budaya lain dengan menerapkan budaya lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang E, menghindari konflik dengan mengurangi tingkat intensitas interaksi antar anggota kelompok. Kita bahas yang A, kerukunan tercipta pada kelompok masyarakat suku tertentu. Karena ada suku tertentu, berarti tidak terjadi proses integrasi. Yang B, kerjasama kelompok mahasiswa dari beragam daerah dalam menciptakan suatu karya ilmiah. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Yang C, konflik antar siswa ini bukan proses integrasi. Yang E, di sini menghargai budaya lain, tapi dengan menerapkan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi pun nggak gini prosesnya. Lalu yang E, menghindari konflik dengan mengurangi intensitas interaksi, di sini juga salah. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kerjasama kelompok mahasiswa dari beragam daerah dalam menciptakan suatu karya ilmiah. Soal nomor 6, interaksi sosial yang terjadi pada kelompok masyarakat yang mengembangkan budaya berbeda tidak menutup kemungkinan melahirkan konflik sosial. Untuk menciptakan integrasi sosial pada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah yang A, mengembangkan sikap eksklusif terhadap budaya lain, B, mengutamakan prinsip primordialisme, C, berinteraksi dengan mengedepankan toleransi dan simpati, D, bersikap mandiri dengan tidak menerima bantuan kelompok lain, E, mengurangi perbedaan sosial dengan mengikuti budaya lain. Di sini jawaban yang A, mengembangkan sikap eksklusif, di sini juga salah. Karena sikap eksklusif akan mengakibatkan terjadinya konflik dengan budaya lain. Yang B, mengutamakan prinsip primordial. Kalau primordial berarti kamu hanya terhadap orang-orang yang punya kesamaan doang sama kamu. Kalau yang C, berinteraksi dengan mengedepankan toleransi dan simpati, ini adalah jawaban yang paling tepat. E, bersikap mandiri dengan tidak menerima bantuan kelompok lain, jelas salah. Yang E, mengurangi perbedaan dengan mengikuti budaya lain, ini jelas salah. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang C, berinteraksi dengan mengedepankan toleransi dan simpati. Kita lanjut di soal nomor 7. Bentrokan yang kerap terjadi antara penduduk asli dan oknum aparat akibat konflik sosial yang melibatkan penduduk asli dengan pendatang dapat menggoyahkan kesatuan masyarakat. Konflik tersebut muncul akibat kekhawatiran terhadap pendatang yang dianggap mengancam eksistensi perekonomian penduduk lokal. Agar ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional dapat dihindari, masyarakat harus dapat mewujudkan harmoni sosial dengan cara apa? Yang A, membebaskan pendatang melakukan eksploitasi seperti penduduk asli, ini jelas salah. Yang B, melarang pendatang juga salah. C, mengutamakan profesionalitas dan mengedepankan nasionalisme, ini jawaban yang sementara ini paling betul. Yang D, memisahkan pemukiman kelompok pendatang, segregasi juga salah. Yang E, meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kaum pendatang, di sini juga salah. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengutamakan profesionalitas dengan mengedepankan nasionalisme. Selanjutnya soal terakhir yaitu soal nomor 8. Perhatikan beberapa bentuk gejala sosial berikut. Faktor yang dapat mempercepat terjadinya integrasi sosial ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita lihat nomor 1. Terjadinya amalgamasi antara warga dari suku yang berbeda. Amalgamasi adalah kawin campur. Nah, kawin campur ini termasuk salah satu proses yang mempermudah terjadinya integrasi. Jadi nomor 1 iya. 2, tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antar daerah. Di sini juga iya. 3, rendahnya rasa toleransi. Salah. 4, adanya musuh bersama dari luar daerah yang mengancam. Ini betul.
Lalu 5, pemerintah yang bersifat eksklusif terhadap masyarakat. Di sini juga salah. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Itu jawaban yang B. Sekian untuk pembahasan mengenai materi integrasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar atau boleh japri langsung ke WhatsApp Miss. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.